jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar Anda di hari ini? Saya berharap Anda selalu ada dalam perlindungan Tuhan, selalu ada dalam sukacita dan damai Tuhan. Hari ini saya, Jessica Abraham, akan kembali mengajak saudara untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya rasa begitu penting untuk menjadi gaya hidup kita. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Coram Deo, artinya hidup dalam hadirat Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk saudara dari kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat 7 sampai 12. Begini firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Amin. Jika saya bertanya kepada saudara, di manakah tempat di dunia ini yang tidak ada Tuhan? Apakah mungkin saudara akan berpikir, kalau di gereja ada Tuhan, di rumah mungkin ada Tuhan. Bagaimana dengan di kuburan atau di tempat kerja, bahkan di diskotik? Apa jawaban saudara? Apakah tempat-tempat itu ada Tuhan di sana? Dari ayat yang baru kita renungkan, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12, di sana ditekankan salah satu sifat Tuhan, yaitu Tuhan Maha Hadir. Memang selain Dia Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Tahu, Allah adalah Allah yang Maha Hadir. Dan kesadaran akan kehadirannya inilah yang membawa kita kepada satu istilah sesuai dengan judul perenungan kita hari ini, yaitu Coram Deo. Coram Deo adalah ungkapan bahasa Latin yang berarti di hadapan Deo atau di hadapan Allah. Kata ini ditemukan dalam Alkitab Latin yang kita sebut sebagai Vulgata dan kemudian dipopulerkan oleh para tokoh reformator, salah satunya Johannes Calvin. Ini menyadarkan kita sebagai orang percaya bagaimana seharusnya kita hidup. Ada seorang teolog bernama R.C. Sproul yang menjelaskan tentang Coram Deo dengan begitu baik. Dia berkata bahwa Coram Deo artinya to live one's entire life in the presence of God, under the authority of God, and to the glory of God. Artinya, Coram Deo berarti ketika seseorang sadar dan hidup di bawah hadirat Allah, di dalam otoritas Allah, dan hidup untuk kemuliaan Allah. Dan saya percaya jika orang Kristen yang percaya Tuhan hidup dalam kesadaran Coram Deo, tentunya gaya hidupnya pasti akan berubah, bukan? Tetapi tentu perubahan yang dimaksudkan ini bukan karena sekedar takut dihukum. Oh, karena ada Tuhan melihat, selalu ada Tuhan di mana-mana, saya harus behave, jaga perbuatan saya. Kalau tidak, saya bisa dihukum. Kadang-kadang kita suka pakai lagu anak sekolah minggu yang berkata, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat. Tuhan melihat. Kita menyanyikannya dengan nada yang menakut-nakuti. Awas loh, Tuhan melihat. Tetapi yang dimaksudkan Coram Deo bukan seperti itu. Coram Deo adalah ketika kita menyadari kehadirat Tuhan dan kita berubah bukan karena sekedar takut untuk dihukum, tetapi karena kasih kepada Tuhan. Saya teringat ada kisah seorang pengusaha yang menaruh gitar di sudut ruang kerjanya. Ketika temannya datang, temannya bertanya, oh kamu bisa main gitar? Saya nggak tahu loh kamu bisa main gitar. Lalu pengusaha ini bilang, tidak, itu bukan gitar saya nggak bisa main gitar. Gitar itu adalah gitar almarhum ayah saya.
Ternyata ayahnya yang sudah tidak ada berhasil menyekolahkan dia dari hasil dia ngamen, main gitar keliling ke kafe-kafe. Dan almarhum ayahnya selalu bilang kepada anaknya, "Kamu kerja yang baik ya, seperti ayah. Walaupun ada 1 atau 2 penonton sekalipun, ataupun ada 100 penonton sekalipun, ayah tetap memainkan gitar ini dengan baik. Karena ayah ingin memberikan yang terbaik." Dan ini yang menjadi motivasi bagi sang pengusaha itu untuk selalu memberikan yang terbaik di dalam kesehariannya. Dia bukan takut dihukum oleh ayahnya, tentu karena ayahnya sudah tidak ada. Tetapi dia mengingat kasih ayahnya yang bisa menghantarkan dia sampai seperti sekarang. Karena itulah kita ingin belajar mengenai Coram Deo, di mana kehidupan kita persembahkan di hadapan Tuhan, kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita hidup di bawah otoritas Tuhan, dan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada seorang yang hidup dengan gaya hidup Coram Deo. Namanya adalah Yusuf. Saya bacakan di dalam firman Tuhan, Kejadian 39 ayat 7-10. Ini menceritakan satu kejadian di mana jelas sekali bahwa Yusuf hidup dengan gaya hidup Coram Deo. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kita melihat meskipun Yusuf ada di tanah Mesir, tetapi dia menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang ada. Dia punya gaya hidup Coram Deo, bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena Yusuf rindu untuk memuliakan Tuhan. Dan saya melihat gaya hidup Coram Deo ini membuat Yusuf mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Saya perhatikan ada 3 kemenangan yang dia alami dengan gaya hidup Coram Deo. Apa sajakah itu? Yang pertama, Yusuf menang atas pergumulan dosa. Ayatnya yang saya tadi bacakan di Kejadian 39 ayat 10 berkata, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jika kita pikirkan benar-benar, sebetulnya sangat sulit untuk Yusuf untuk tidak masuk dalam godaan istri Potifar. Apalagi istri Potifar mengajak Yusuf yang baru menginjak usia remaja, pemuda yang memiliki hormon yang tinggi. Saya percaya Yusuf bisa melawan dosa bukan karena sekedar dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi karena dia mengandalkan hadirat Tuhan tersebut di dalam hidupnya. Dan hadirat Tuhan secara supranatural memampukan Yusuf untuk melawan dosa. Yakobus 4 ayat 7-8 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudara pernah dengar peristiwa, ini kisah nyata seorang pria yang hendak ditangkap oleh pemerintahan Inggris karena ada sebuah tuntutan yang diberikan kepada dirinya. Tetapi dia berhasil untuk lepas, kabur dari tuntutan tersebut karena dia berlindung di dalam gedung kedutaan besar Ekuador di kota London. London memang ada di Inggris, tetapi pemerintah Inggris tidak dapat berbuat apa-apa ketika orang tersebut ada dalam kuasa pemerintahan Ekuador. Kira-kira sama seperti itu juga dosa dan hadirat Allah. Orang yang sungguh-sungguh
ada di dalam hadirat Tuhan memang tidak kebal terhadap godaan dosa, tetapi dia diberikan kemampuan supranatural untuk dapat menang melawan dosa. Sama seperti pokok anggur yang mengalirkan kehidupan kepada rantingnya, ketika kita melekat pada Tuhan, Allah yang kudus, kekudusannya mengalir dalam hidup kita, sehingga kita juga mendapatkan sifat tersebut. Apakah saudara masih bergumul dalam dosa? Mungkin saudara sudah mencoba, tetapi saudara gagal dan gagal lagi. Mari tinggal dalam hadirat Tuhan, coram Deo. Banyak menyembah Tuhan, banyak baca firman, pikirkan perkara-perkara rohani. Dan saya percaya, sebagaimana yang Yakobus tadi katakan, ketika kita tunduk pada Allah dan kita melawan iblis, dosa, maka dosa itu akan lari daripada kita. Kita diberikan kekuatan ilahi untuk menang melawan dosa. Tetapi hal yang kedua yang saya lihat dengan gaya hidup coram Deo, Yusuf juga menang melawan pergumulan hidup. Kejadian 39 ayat 20-23 berkata, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan Yusuf kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Pernahkah saudara pakai GPS, alat yang membantu saudara untuk menemukan jalan? Misalnya ada beberapa merek seperti Google Maps atau Waze atau teman-temannya yang lain. Saya adalah pengguna GPS yang sangat tinggi. Artinya setiap kali saya berangkat kemanapun, saya selalu pakai GPS karena saya ini benar-benar buta jalan, saudara. Tetapi saya tidak pernah takut menghadapi atau harus pergi ke jalan apapun selama saya terkoneksi dengan internet. Karena internet itu pasti akan memilih jalan yang terbaik. Mungkin bukan selalu yang tercepat, mungkin tidak selalu yang terdekat, tetapi pasti yang terbaik. Saya melihat Yusuf mengalami berbagai pergumulan yang tidak mudah. Dimasukkan ke sumur, dijual, difitnah, dipenjara. Tetapi dia mengikuti segala prosesnya dengan setia. Apalagi dia juga melakukan yang terbaik di setiap proses tersebut. Sekali lagi saya melihat ini adalah sesuatu yang ilahi. Dan dengan kuasa ilahi juga, setelah prosesnya semuanya selesai, Yusuf dibawa Tuhan untuk dapat membebaskan bangsanya. Ini sesuai dengan apa yang kemudian dikatakan juga di kitab Yakobus 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Orang yang menyadari punya gaya hidup coram Deo mengerti benar bahwa semua yang telah terjadi adalah di bawah kendali Tuhan dan seizin Tuhan. Karena itu saat menghadapi masalah, kita tidak akan terlampau stres, pusing, meratapi, atau mungkin kita bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi? Tetapi orang yang mengerti mengenai coram Deo akan menang mengatasi pergumulan hidup. Dan dia akan melakukan yang terbaik. Dia akan bertanya, Tuhan, apa yang hari ini saya harus lakukan? Apakah saat-saat ini saudara menghadapi pergumulan hidup dan kita mungkin tidak bisa sabar atau kita tidak mau melakukan yang terbaik seperti yang Yusuf lakukan? Apakah kita sibuk mencari pembenaran, ngomong sana, ngomong sini, ataukah kita mau hidup dalam coram Deo? Sama seperti Yusuf, kita hidup tulus, setia, benar di hadapan Tuhan. Dan kita percayakan bahwa pada akhirnya kita akan menikmati pembelaan Tuhan. Karena coram Deo, kita hidup di bawah otoritas Tuhan, kekuasaan Tuhan. Dan jika Dia yang berkuasa di atas hidup kita, maka segala pembelaan, segala kehidupan kita
adalah di dalam tangan Tuhan. Coram Deo membuat kita menang atas dosa, membuat kita menang atas pergumulan hidup. Dan yang ketiga, Coram Deo membuat kita menang atas pergumulan masa lalu. Saya akan bacakan kitab di Kejadian 20 ayat 16 sampai 20. Ini kisah bagaimana ketika Yusuf telah jadi raja, bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah menjual Yusuf. Dan kemudian tidak berapa lama, ayah dari Yusuf dan saudara-saudaranya, Yakub, meninggal. Dan inilah yang dikatakan oleh saudara-saudaranya. Ayat 16 berkata, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sudah sepantasnya saudara-saudara Yusuf takut kepada Yusuf. Mereka membuang Yusuf sehingga Yusuf terpisah dari ayahnya. Tetapi Yusuf yang sadar dan hidup dengan gaya hidup Coram Deo, melihat segala sesuatu yang telah terjadi adalah seizin Tuhan. Sehingga dia bisa menang mengatasi pergumulan masa lalu. Dia melihat hidupnya bukan hanya ada di dalam hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Yusuf tidak menjadi kecewa dan pahit hati terhadap saudaranya, tetapi dia malah bisa memaafkan dan berbuat baik kepada mereka. Dan apa yang dilakukan Yusuf? Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sungguh sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang yang punya gaya hidup Coram Deo. Hari ini, apakah saudara sempat benci dengan seseorang karena apa yang telah mereka perbuat terhadap saudara? Bisakah saudara melihat bahwa di dalam kelemahan manusia, kesalahan orang-orang, kuasa Tuhan tetap sempurna. Sehingga Coram Deo, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Coram Deo membantu kita untuk melihat kisah cerita kita dari sudutnya Tuhan. Dan dari sudut Tuhan, semua selalu indah, saudara. Dan selalu untuk kebaikan kita, bagi kita yang mengasihi Dia. Mungkin saudara bertanya, bagaimanakah agar kita memiliki hidup dengan kesadaran Coram Deo ini? Saya temukan ada 3 kebenaran di dalam Mazmur 84. Mazmur 84 menuliskan kerinduan seseorang untuk ada di dalam bait Allah. Saudara perlu tahu bahwa bait Allah itu merupakan simbol dari perjanjian lama yang melambangkan tempat Allah berdiam. Artinya di mana ada hadirat Allah. Dan inilah curahan hati orang yang merindukan hadirat Allah. Orang yang hidup dalam Coram Deo pertama adalah orang yang merindukan Tuhan. Mazmur 84 ayat 2 berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kalau saudara hari ini ingin hidup Coram Deo, saudara perlu tanya, apakah saudara merindukan Tuhan? Ataukah saudara hanya merindukan berkat Tuhan? Mari kita merindukan, mencari, bukan hanya tangan Tuhan, tapi kita cari wajah Tuhan. Karena ketika hadirat Tuhan ada, di situ ada kekuatan, ada kesegaran, ada penghiburan. Dan kita mendapatkan supranatural power, kekuatan ilahi untuk membuat kita bisa bertahan dan menang. Yang kedua, orang yang Coram Deo
memiliki kerinduan juga untuk memuji Tuhan senantiasa. Mazmur 84 ayat keempat berkata, "Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau." Apakah saudara dipenuhi dengan pujian, ataukah hidup kita dipenuhi dengan makian, dipenuhi dengan gerutu, dipenuhi dengan kekesalan? Kalau kita ingat bahwa ada Tuhan yang melihat kita, maka perkataan kita mengandung pujian, hati kita mengandung pujian. Di dalam kondisi sulit sekalipun, kita melihat bahwa Tuhan tidak lepas tangan. Karena itu kita bisa memuji Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang koram deo, bukan hanya merindukan Tuhan, memuji Tuhan, tetapi di ayat yang kelima dikatakan, dia juga mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah." Saudara, ketahuilah ini, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Roh Kudus, pribadi Allah sendiri, dicurahkan untuk berdiam di dalam kita. Sehingga ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, saat kita rindu kepada Allah, kita bisa berdoa dalam roh dan merasakan kembali hadirat Tuhan. Ketika kita mengingat kembali darah Yesus yang menyucikan kita, itu juga bisa membuat kita senantiasa memuji Tuhan dimanapun kita berada. Tidak perlu ada ritual-ritual khusus. Saudara boleh hanya memfokuskan pemikiran kita. Sedang kita nyetir, sedang kita berlari olahraga, ketika kita sedang melakukan pekerjaan. It's okay, kita bisa memuji Tuhan karena darah Yesus membuat kita bisa bertemu dengan Tuhan dimanapun kita berada. Dan lewat kekuatan Roh Kudus, saudara, serta firman-Nya, kita juga bisa mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Pertanyaannya, maukah saudara mulai dari hari ini memiliki gaya hidup koram deo? Saudara hidup diam di dalam hadirat Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara hidup di bawah otoritas kekuasaan Tuhan. Dan maukah saudara percaya bahwa kita hidup koram deo untuk kemuliaan Tuhan? Saya berdoa kiranya Roh Kudus dan firman Tuhan memampukan saudara untuk hidup selalu dengan Dia. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapa, kami mengucap syukur bahwa di dalam hidup kami tidak pernah ditinggal sendirian. Bahwa di dalam hidup kami Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu ada, selalu beserta kami. Ajarkan kami untuk bisa hidup koram deo, hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup di bawah kekuasaan Tuhan, dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja, di gedung gereja saja Tuhan, tetapi dimanapun kami berada, kami tahu kami mau mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mengikuti kehendak-kehendak roh, bukan kehendak daging. Kami belajar dari kisah Yusuf, tetapi kami tahu Yusuf merupakan perlambangan Tuhan Yesus yang juga selalu hidup koram deo, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup di bawah kekuasaan Tuhan, dan juga hidup untuk memuliakan Tuhan. Kiranya hidup kami selalu berkenan Tuhan di hadapan Engkau. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan ketika kami menyenangkan Engkau, Engkau bertahta, Engkau berkuasa di atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku firman yang setia. Dan kiranya nama Tuhan yang selalu dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.